Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, muslimin, musliman jamaah salat maghrib, majlis pengajian Masjid Jami' yang mulia. Puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat, salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, sebagaimana biasa kita lanjut lagi pengajian kita dalam pelajaran tafsir kitab rujukan Tafsir Khazain jilid yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Qul aghairallahi ittakhadhu waliyan fatiras samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu wa la takunanna minal musyrikin." Ini terdapat pada surah Al-An'am ayat yang ke-14. Secara bebas kita beri makna dulu. Qul, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya Nabi Muhammad, katakanlah olehmu hai Muhammad, aghairallahi ittakhadhu waliya, apakah oleh mereka orang-orang yang memperolok Nabi, oleh mereka orang-orang yang tidak menjadikan Allah sebagai sembahan, orang-orang yang menentang keimanan dan kerasulan Nabi Muhammad, maka Allah suruh bertanya kepada mereka, aghairallahi ittakhadhu waliya, apakah mereka menjadikan penolong mereka itu selain Allah? Nyo bahasa katanya bahasa pesenalu keun. Wana ya hilain katanya om tetakeun. Wana ma ilain. Wana puhnya na Tuhan ilain. Jadi ini istifham, pertanyaan untuk melemahkan sebenarnya. Fatiras samawati wal ard, apakah mereka menjadikan Tuhan selain Allah? Padahal Allah fatiras samawati, Allah yang menciptakan langit wal ard dan menciptakan bumi. Wa huwa yut'imu, padahal Allah yang memberi makan. Wala yut'amu, dan Allah tidak diberi makan. Padahal Allah yang kita perlu, bukan Allah perlu kita. Nanti di bawahnya lebih jauh dijelaskan. Jadi inilah pertanyaan yang oleh Allah menyuruh Nabi untuk bertanya kepada mereka. Imam yang Khazin, dimana di dalam tafsir ini faqala qul lahum ya Muhammad, hai Muhammad, katakan kepada mereka, aghairallahi ittakhadhu waliya, yakni apakah selain Allah mereka ingin menjadikan penolong, yakni Rabba, apakah mereka ingin menjadikan Tuhan selain Allah, wa ma'buda, apakah mereka ingin menjadikan sembahan selain Allah, wa nasira, apakah mereka ingin menjadikan penolongnya yang membantunya selain Allah, wa mu'inan, apakah mereka ingin menjadi penolongnya selain Allah. Semua pertanyaan-pertanyaan ini wahwa istifhamu, itu adalah pertanyaan, wa maknahu al-ingkari, maknanya adalah ingkar, artinya tidak mungkin ada lawan daripada yang ditanya. Lagi ditanya seorang ayah mungkin, ya begitulah kalau sudah agak sedikit menjengkelkan dengan anak, boleh nah ayah ke lain hendak dengar yang belum pegah menang kira-kira.
Jadi pertanyaan itulah yang Allah suruh sampaikan kepada orang-orang yang mendustakan Nabi, mendustakan Rasul, dan tentu saja mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah lattakhadhu ghairallahi waliya. Jangan, maksudnya jangan kamu jadikan penolongmu selain Allah. Jangan kamu jadikan sembahan selain Allah. Jangan kamu akui Tuhan selain Allah. Jangan kamu akui nasirun yang menolong kita itu selain Allah. Fatiras samawati wal ard. Allah itu fatiras samawati wal ard ay khaliqus samawati wal ard. Jadi kata-kata fatir itu sama dengan khaliq, yaitu sang pencipta langit dan bumi. Wa mubdi'uhuma, dan Allah adalah mubdi', mubdi' langit, mubdi' bumi. Apa itu mubdi'? Yang maha berbuat atas apa yang tidak ada contohnya. Dari kata mubdi', maka bid'ah itu kan berbuat yang tidak ada contoh. Jadi Allah berbuat yang tidak ada contoh. Karena langit tidak ada contoh, tapi Allah yang buat. Bumi tidak ada contoh, Allah yang buat. Maka Allah sebagai pencipta langit yang tidak ada contoh, Allah sebagai pencipta bumi yang tidak ada contoh, Allah dinamakan dengan mubdi'uhuma, yaitu yang menciptakan apa yang tidak ada contoh keduanya, langit dan bumi. Wa mubdi'uhuma, sedikit beda. Uhuma dengan u, jadi ain dan u. Kalau disebutkan Allah mubdi'u pakai ain, itu Allah sebagai pencipta langit yang tidak ada contoh, karena langitnya tidak ada contoh. Lalu ketika kita sebutkan Allah mubdi'u, itu dari kata ibtida, memulai. Karena sebelum Allah cipta langit, ya tidak ada langit yang lain, karena tidak ada pencipta selain daripada Allah. Jadi ada mubdi', ada mubdi'. Mubdi' boleh kita sebutkan sebagai pencipta yang tidak ada contoh sebelumnya. Maka di dalam sebuah nilai itu pencipta itu mesti diberikan penghargaan. Kalau itu manusia, pencipta itu mesti diakui sebagai prestasi pencipta. Maka hak cipta itu ada untuk menghargai, karena hak cipta aja. Moto nah hak cipta. Maka hak cipta itu tidak boleh diciplak, tidak boleh disadur, tidak boleh diplagiat, ditiru, kalau tanpa persetujuan yang menciptakannya. Jadi ini ada kaitan dengan kemuliaan sebagai cipta. Jadi yang tak ciptanya nyanna nilai ji. Maka pencipta itu dihargai, tidak boleh ditiru sembarangan oleh orang. Bisa menjadi delik hukum. Produk gop tak cipta lagi tanya, kayak bohnan yang sama, kan kita digugat oleh orang. Kan kita ada kasus seperti di mana yang kita lihat dulu, seperti air aqua. Dulu kan namanya bukan Mon, tapi Mon Aqua. Kalau Mon itu ya, tapi aquanya kan punya orang namanya. Air aqua yang ada di Sumatera ya, Brastagi. Jadi itanya orangnya burang kapui tetakun ia kuah. Burang kapui gede ia kuah, padahal macam mereknya. Tapi karena aqua itu yang lebih pertama memproduk air mineral ia kuahnya. Ya kayak lain boh aqua, amon aqua. Ketika orang lain menganggap oh kayak cok nanlung ya, maka diprotes, digugat. Kan sekarang enggak ada lagi istilahnya mon aqua. Hanya istilahnya dengan mon. Mondring, mon saja, maksudnya enggak ada lagi pakai aqua. Nah itu merek orang. Nah, jadi dihargai ya, ciptaan itu dihargai.
Maka kita juga kena hukum kalau menduplikasi sesuatu yang sudah dibuat orang. Itu ada kejadian seorang profesor, itu ada kejadian ya, belum lama, masih baru sekali. Itu dicabut profesornya, dibatalkan. Dicabut, hanali jadeh gelar sebagai profesor, dicabut oleh kementerian. Kenapa? Ternyata profesornya itu dengan menggunakan yang palsu, tiru tulisan orang. Nah, jadi hanya dicabut berarti ya tagop. Ijazah palsu, SK palsu, disertasi palsu, tesis palsu, skripsi palsu. Yang macam-macam palsu. Nah, jadi yang palsu-palsu itu tidak terpuji kecuali atas izin daripada yang membuatnya produk. Makanya hanya diizin ya tidak bisa itu. Karena memang dalam agama dihargai. Orang yang berkreasi itu dihargai. Maka penemunya itu diberikan penghargaan. Kalau level dunia itu diberikan penghargaan dengan hadiah Nobel. Yang berarti sebagai urang temu yang pertama sebagai penghargaan. Baik. Kemudian wa huwa yutaimu wala yut'amu. Beda satu baris, yut'im, yut'am. Beda satu baris saja, tapi itu maknanya berbeda. Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan, yang memberi rezeki, yang memberi untuk kita. Wala yut'amu, dan bukanlah Allah itu yang diberi. Jadi Allah sebagai fa'il, kita sebagai maf'ul. Allah sebagai produsen yang menciptakan. Kita sebagai pengguna, konsumen. Tanya urang ngoyo, pretek to itanya. Yang cipta Allah, maka Allah itu yutaimu, ya, bukan yut'amu. Jadi ulang, padahal Allah itu yutaimu, yang memberikan segalanya untuk kita. Wala yut'amu, bukan yang diberikan. Yakni wahwa yarzuqu, Allah adalah yang memberikan kita rezeki. Wala yurzaqu, bukan untuk Allah apa yang kita dapatkan. Hana cok komisi, hana fee, hana setoran, hana bahagian. Karena Allah hanya semata-mata sebagai pemberi, bukan penerima. Wasafallahu azza wa jalla nafsahu bil ghaniyyi anil khalqi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sifatnya untuk dirinya itu dengan yang maha kaya dari segala makhluk. Wa bihtiyajil khalqi, Allah yang maha kaya dari membutuhkan kepada makhluk. Tapuatan Allah. Gepegat kitanya pihana perle bagi Allah tapi gepegat tesi. Gebi rezeki kitanya padahal tanya hana giu setur sapu ke Allah gebi sid. Wa bihtiyaji, Allah gepenuhi kebutuhan kita padahal bagi Allah sapu hana perle tapi gebi sid. Li anna man kana min sifatihi ayyutaimu al khalqa la lihtiyajihim ilaihi wa huwa la yut'amu li istighna'ih subhanahu wa ta'ala. Ini tidak lain untuk menunjukkan bahwa Allah maha kaya di atas segala-galanya dan Allah maha kaya dari segala yang membutuhkan. Jadi hana muthidraw oleh getanya geperle oleh Allah. Hana geperle muthidraw tetan geperle. Tapi getanya memerlukan orang lain. Dah kelom bek ajak jadi nya ilmu yang hanakahnya anak kutong kerja ilmu yang hanaro kayo kamati punya hanaro kaipo aku dan kan memerlukan orang. Jadi Allah tidak membutuhkan siapapun, dan itu nanti dilihat lagi di dalam kitab tasawuf, kitab hikam, ketika Allah menyebutkan saya suruh ini dan suruh itu sesungguhnya bukanlah untuk diriku tapi hanya untuk dirimu semata-mata. Nyana ayat Quran. Bahkan dalam ayat lain disebutkan yaitu siapa yang berbuat baik
maka dia berbuat baik untuk dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan jika dia berbuat buruk itu pun untuk dirinya. Anil it'ami, jadi Allah Maha Kaya dari butuh diberikan. Nah, tanya kan kaya itu karena ibi. Tanya manusia kaya itu karena ibi lego. Hai ibi dumpu. Hayur itu karena ya ibi lego. Kai ibi hayur itu lego. Jadi kita semuanya karena diberikan orang maka kita kaya. Ibinyo ibiji kalupeng tu atas izin Allah. Lalu fahuwa ghaniyun anil khalqi. Sementara Allah itu dia maha kaya dari makhluknya. Wa man kana dzalika, wa man kana kadzalika, kalau demikian maka kita sudah tahu Allah tidak butuh kita, yang hanya butuh adalah kita kepada Allah. Wajaba ayyattakhidha rabba, oleh karena itu maka wajib, maka kita harus menjadikan Allah sebagai Rabba, yaitu Tuhan. Tidak ada Tuhan selain ya Allah Rabba. Yang sering meratib tiap bengah minggu ya. Nanya mbak meratib subuh ini kena yang kepimpin Tengku Jamal itu semuanya pengakuan kita kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Rabban siwa dan sebagainya. Wa nasira, kadang-kadang tahui nasir, yang Pak Nasir Nandron, ya nasir, ya nasir, ya nasir. Jadi tahui pun yang maha menolong, yang maha menolong. Tahuinya juk ke doa dan juk kepada puji pada Allah. Nasir. Wa waliya, dan yang maha menolong, walinya penolong keun, wali penolong. Maka orang menikah benar wali mana satu dulu. Jadi walinya yang mengayomi, yang mengendalikan. Jadi orang menikahnya butuh wali karena naso ayomi, naso kendalikan. Nanggronyo pi benar wali, maka ada wali nanggro yang putimang dan sebagainya. Tena urang karu kan putimang legaknya wali. Tanya ojak sekolah jamun tulis nama orang tua. Iupnya nama wali loh. Artinya nama yang menjaga, yang memelihara, nama yang memperhatikan kita. Kalau Allah waliyun itu sebagai yang maha menolong, menguasai, ya, maha memiliki. Koji waliullah, orang yang ditolong oleh Allah dan sebagainya. Jadi wali kepada Allah salah satu sifat Allah. Al-wali jalla jalaluh, ya. Wa ma'budan, dan Allah itu sebagai ma'bud yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak nama untuk Allah, kan Allah lihatnan. Tersebut ditanya dengan bermacam-macam. Khalik pi Allah, Malik pi Allah, Rabbun pi Allah, Nasir pi Allah, Wali pi Allah, Ma'bud pi Allah. Tapi itu namanya yang banyak. Sementara Allahnya hanya esa satu, yaitu Ahadun. Qul inni umirtu. Firman Allah lagi, an akuna awwala man aslama. Katakanlah oleh Muhammad, ini sesungguhnya aku, nukule Nabi Muhammad. Umirtu, aku diperintahkan an akuna awwala man aslama, untuk menjadi orang pertama yang masuk Islam, orang pertama yang ketimang Islam, orang yang pertama menjadi Muslim. Maka doa takun lagi tanya, bak doa iftitah, wa ana minal muslimin. Menyo Nabi keun wa ana awwalu. Tanya keun awwalu. Tanya muslimin. Wa ana minal muslimin. Menyo Nabi keun wa ana awwalu. Karena Nabi sebagai orang pertama. Tanya keun pertama. Tapi orang Islam berikutnya keun minal muslimin. Maka sunat keun doanya. Doa iftitah. Kemudian
yaitu dalam tafsir ini dijelaskan bahwa yakni min hadhil ummah, Nabi menjadi orang Islam karena geme agama Islam, ya Nabi pun lah sebagai orang Islam. Bimakna al-istislam, bimakna menyerahkan diri. Maka Nabi geme agama Islam dan Nabi sebagai orang pertama dari agama Islam. Walaupun Nabi sebelumnya juga membawa agama Islam, tapi tidak disebut dengan Islam, disebut dengan agama Tauhid atau agama Hanif, agama yang suci. Yani umirtu an istaslama li amrillahi wa an qada ila ta'atihi. Islam yang bermakna menyerahkan diri, patuh, pasrah terhadap perintah Allah, wa an qada dan mengikuti ila ta'atih kepada apa yang ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Begitulah Allah berfirman menyuruh Nabi mengucapkan itu untuk kita umat. Lagi agakun le Nabi hai umat lun betna kata sebagai orang musyrik. Yakni qila li ya Muhammad la takunanna minal musyrikin. Allah mengingatkan nabinya agar jangan menjadi orang musyrik. Nabi mengingatkan kita agar menjadi orang musyrik. Apa itu musyrik? Dari kata-kata syarik, saraka, pecah. Artinya lebih dari satu. Yang gekeun syirik. Maka tanya hanjit syirik. Hanjit lebih daripada satu menjadikan Allah. Syirik itu syirkun, artinya dualisme atau lebih. Jadi baik tapu dua Allah. Memang kan ya fai. Baik tapu dua Allah. Ni tapu leh, hanya dua hanjit. Ulam leh. Baik pu dua artinya baikna lebih daripada satu. Itu musyrik. Ya. Yakni umirtu an istaslama, sudah selesai. Wala takunanna minal musyrikin, janganlah kamu menjadi orang musyrik. Termasuk tidak menjadikan musyrik itu di dalam sikap, artinya di dalam perbuatan yang kita ucapkan. Menyoyak ucapkan syirik nyan insyaallah hana belum tanya urace hana kira-kira. Tapi seruan-seruannya jangan menduakan. Jangan melampaui daripada seruan akhirat. Sangkira nonton Piala Dunia sama geramnya jamaah kan kau aja. Oh hayat. Opol he malam berutuh reung. Saya semalam dari Medan pulang di lapangan Langsa. Oh luar biasa. Ribuai Honda menanti permainan bola dunia. Ya boleh saja maksudnya, tapi galak ada. Lehnya hana woi le langsung mesti di mandumnya ni hayat. Leh nonton Piala Dunia, nyan jak juga Piala Akhirat. Mangkang hana lagi nyan, bak nonton Piala Dunia semangat. Jaga untuk dua mantap bola kata orang. Saya juga suka juga, tapi kan leh bolanya kan kasuboh. Pakan han lanjut aja. Kabak kagum jaga sampai poh limang habis bola. Tak boleh ke hai, nya beta le putai lang kasuboh. Mu Piala Dunia tam jaga maka ada tamah Piala Akhirat beotre. Nya kehino hanadi. Begitu banyak orang semangat, masih semarak bareng. Boleh saja, enggak masalah. Tapi tak boleh lanjut laju dengan jamaah subuh. Sebab kali jamaah nonton mano. Menyo jamaah subuh nyan hana bid'ah karena memang geyo jamaah le Nabi. Menyo nonton bola hana hadis, nontonlah bola saya berjamaah. Tapi mutidra manusia hana begahnya bid'ah kan. Jadi bagusnya dibarengilah. Kita sayang sekali melihat waktu subuhnya urang getubit di luar rumah genak sembahyang jamaah masjid. Sementara dari tempat lain dari luar rumah dum. Jadi mbak munyo beradu. Tanya dak tubit di luar rumah dak masjid di urang kedai ke rumah dum. Tiga musu pintu rat. Pintu rat belah no dari rumah buka pintu rat untuk jak masjid. Pintu rat belah hadis kadang-kadang dari kedai rumah. Memang pahlimang ni. Hanya payah
payah imbangi. Nah, jadi bukannya nonton bolanya yang tidak boleh, tetapi kita kenapa? Hantar imbang aju. Tu KBB-nya kan kalih menjaga si kam jaga. Pedih ju trut. Nah, teman hana surah lam seji. Nah, jadi surah kan. Jadi hana surah. Baik. Jadi ini ayat ini menyangkut dengan tauhid ini. Gecok ayatnya oleh ulama, gebuhlah kitab tauhid. Nah, berarti menjadi pelajaran tauhid dari ayat-ayat tentang ketauhidan. Qul inni akhafu in asaitu rabbi. Nakuli Allah bak Nabi Muhammad, hai Muhammad, katakan olehmu kepuruno Nabi li Allah, inni asaitu, inni akhafu in asaitu, sesungguhnya aku sangat takut jika aku bermaksiat Rabbi kepada Tuhanku. Azabu yaumin azim, karena akan beresiko mendapatkan azab pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat. Yakni penjelasan dalam tafsir, qul ya Muhammad, hai Muhammad, katakan olehmu nekeli Allah, liha ulail musyrikina, terhadap orang-orang yang syirik kepada Allah, katakan olehmu hai Muhammad, apa yang dikatakan? Alladzi da'auka ila ibadati ghairi, karena Nabi Muhammad juga tidak luput dari dirayu oleh orang-orang musyrik. Maka dijawabnya oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad juga dirayu orang. Nabi Muhammad juga dipengaruhi orang-orang saat itu. Ini bahasa yang Muhammad putra di dona, anamu boleh kan nejak kena saja kamu kan. Itu bahasa itu enggak luput dari Nabi Muhammad. Memang mereka itu mengajak Nabi Muhammad untuk mengikuti agama mereka kan. Maka giyukun oleh Allah. Giyu jauh oleh Allah. Inni akhafu. Baik kayak peramahlung menang kira-kira. Baik ya peramahlung kayak apa? Huwalung kena hanam pulih. Saya sesungguhnya sangat takut kepada Allah kalau aku bermaksiat, karena resiko daripada itu adalah azabu yaumin azim, akan disiksa oleh Allah. Jadi wajarlah, istilahnya apa? Manusia ini dipengaruhi banyak orang. Karena Nabi Muhammad pun dipengaruhi oleh orang-orang dahulu untuk ajak kepada agama mereka. Punya pegabuk dona kena nejak saja kamu. Ya, jadi harus mewarnai. Ya, ini kan agak polemik sedikit. Ada yang setuju, ada yang enggak ya. Menurut pandangan. Ya, karena urang hanam ejak le musjid, gaduh bak kedai kopi. Hana le tem yak beut. Berarti kan le beut nyan la musjid. Pokon beut peh taba bak kedai kopi. Sekarang ada pengajian di warung-warung. Karena urang ka mangak dua warung. Ya tapreh urang beut musjid. Ya kelaganya kan ndak full, ndak sama seperti banyaknya orang di warung. Jadi kakina punya mana-mana. Cok beut me bak kedai kopi. Jadi bak kedai kopinya me beut. Yang sebenarnya kata balik punya menurut lu. Kata balik sebenarnya. Jadi yang betul urang beut jak musjid. Kan urang musjid jak bak kedai kopi untuk yak me beut kedan. Kalau yang bagus semestinya orang itu datang ke masjid ikut pengajian. Hanya kan kakelagian tak turut mandu punya. Pakan beut bak kedai kopi. Karena urang kedai kopi pahan le tem jak musjid kakek beut kedai tu me beut kedai bak kedai kopi. Mudah-mudahan beradab di sana, karena kan kedai kopi, nah yang untuk sebahagian mendengar dengan baik, nah sebahagian dengar seramai NWA, kalau hai kedai kopi, benar bagaimana? Nah kadang-kadang sih dengar poh cekra, kena hidung je, betul kan hidup ke, jadi tidak sempurna sebenarnya, tapi apa boleh buat? Memang kondisi sudah seperti ini. Nah, bahkan yang kelamnya tungku perlu ramai beut, kedai kopi nak sumber ini, pun sumber masjid. Ya. Yang ia tujuh Jumat dah menyebut kedai kopi orang. Baik. Terus dijelaskan di sini yaitu inna rabbi amarani an akuna awwala man aslama. Tuhanku memerintahkan aku menjadi orang pertama yang menjadi orang Islam, wa nahani an ibadati syai'un siwahu. Dan Tuhanku melarang diriku untuk beribadah kepada selainnya. Wa inni akhafu in asaitu rabbi, dan aku sangat takut jika aku bermaksiat kepada Tuhanku.
fa'abattu syai'a siwahu, dan aku sangat takut manakala aku menyembah selainnya. Adzabu yaumin azim wa huwa adzabu yaumal qiyamah. Dan jika itu kulakukan, sungguh itu mendapat azab pada hari kiamat. Jadi nyan gepuruno katanya oleh Nabi ya atas perintah Allah bahwa segala sesuatu itu memiliki resiko. Resiko bermaksiat pada Allah yaitu adzabu yaumil qiyamah, azab pada hari kiamat. Kalau di dunia tidak tentu, ya tidak dapat diukur, hanya kita ukur, Lagi contoh urang dosa ngahana dosa, kiban tane ukur le katanya. Ada timang kilo sama kilo. Urang le ibadat 70 kilo, geik tu urang hana ibadat 70 kilo si hana tetoh jok Qurannya. Ibadat mah dia ibadat kan sadung gehon ngaknya. Hana je tahu menai ji karena tidak terukur jadinya. Alnya urang ibadat tai pajuhu mangat gede karena ibadat. Ikhle urang hantar semayang, irau pimpah mangat tai pajuhu. Jadi hana tetoh hukum. Maka dunia ini bukan untuk mengukur persoalan akhirat. Hatta hukum. Persoalan akhirat adalah diyakini bahwa orang berdosa itu diazab nanti. Orang yang berbuat amal itu diberikan nikmat. Yang kemudian kita pegah. Tanah ukur hanjut. Karena tidak bisa dibuktikan secara konkret. Paling bisa dirasakan di dalam perasaan saja. Dia tanya mutu subuh na tak bedah puas tu. Hana tak bedah hana puas. Igo pe hana itu Hana itu Sebab nak ada orang tak puas ko kelam. Subuh nak ku teh pokoknya puas hat. Lah ada orang hana puas yan. Oh man, hana pas sagai. Maka beno ku beklam subuh hana ku teh. Ni ke hana pas sagai. Ya lah ada orang hana pas. Lah ada orang ke cukup pas sih. Kau si kurang jaga. Oh cukup pas. Jadi kan tidak ada alat ukur yang konkret. Maka persoalan azab itu lebih kepada persoalan iman hari akhirat. Persoalan naim, kenikmatan juga persoalan iman untuk hari akhirat. Dunia bukanlah tempat yang sesungguhnya untuk itu. Bahkan disebut dalam ayat Al-Quran, dunia ini wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Dunia tidak lebih daripada la'ib, permainan. Kalau orang kan buat permainan dunia. Walaibun, laib walahwun, buat wo saja. Lahwunnya hiburan. Jadi kita hidup ni hidup dalam hiburan dengan berbagai hiburan, tapi yang sesungguhnya itu adalah persoalan akhirat. Persoalan dunia sebatas persoalan hiburan. Termasuk Piala Dunia FIFA itu persoalan hiburan semata. Bukan persoalan harus mati-matian. Yang mendawa-dawa, yang melha-melha kena mak kedai kopi, talu Brazil kaifo urang Maroko, talu Maroko, awak Maroko itu dia katanya. Menang kira-kira. Jadinya untuk hiburan semata, ya, tidak menjadikan sesuatu yang hakiki. Hanya Mbak Bella kedai sansang, aku Bella Perancis malahnya sansang mainan apa aja sansang. Orang Miduri dan sansang Pak Cik kedai main. Oh my itu mati-matian gede ya nak perle hiburan saja. Hebat main bola. Kabere anak tidak boleh berjudi di sana. Saya kemarin di telepon RRI, bagaimana pandangan kepala dinas syariat Islam tentang permainan Piala Dunia? Tanya gimana jawabnya? Permainan Piala Dunia tidak ada yang salah. Permainan bola bagus karena itu olahraga. Peraturan Piala Dunia, peraturan bola itu bagus. Yang salah disanksi, dihukum. Kalau berat dihukum merah, kalau tidak kuning dan sebagainya. Mandum pelajaran kita cok hina. Tetapi janganlah orang bermain piala itu di sana di Qatar. Tanya elok semua yang mulai. Tanya elok semua yang main judi. Ya, kita telah menjadikan kesempatan itu sebagai rugi. Baik gara-gara gop main Piala Dunia, tanya tinggal sembahyang subuh. Mana mu. Nah, jadi bukan larangan main, bukan larangan nonton, bukan larangan bareng, tidak ada semua itu. Larangannya ketika kita menjadikan hiburan itu sebagai sarana bermaksiat. Itu saja yang menjadi larangan, bermaksiat. Baik, Pak Nasir, kabeh hote. 1 menit lagi, jadi 1. 9. Oh, 9 bisa lanjut ayat lagi. Kemudian ayat berikutnya.
rafu anhu yakni al-azab yauma idzin yakni yaumal qiyamah faqad rahimahu yakni bi anna anjahu minal azabi wa man anjahu minal azabi faqad rahimahu, yaitu orang yang Allah bebaskan dari azab hari kiamat atau Allah palingkan dari azab hana kebiadu pada kiamat, itu menunjukkan orang tersebut faqad rahimahu, berarti dia mendapatkan rahmat Allah. Kadang-kadang kita tidak tahu persis. Cik hanjit hat tanya kok dada betace. Ada fikir bangkana tak ibadat biuknya kan sang tanya untuk uro kiamat yang menguasai syurga. Tentangnya syurganya kagejuk kunci-kunci bak tanya tentang. Kageun hari tentang karena daftar hari bak tanya. Tidak seperti itu. Karena kita tidak tahu ke mana Allah menempatkan kita hari kiamat. Tidak tahu kita. Karena butuh penilaian-penilaian. Takun le ibadat. Kan pertanyaannya, ikhlaskah dia ibadat? Menan pertanyaan ji. Takunkah ikhlas? Banyakkah dia ibadat? Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Kita hanya bisa berharap. Kita hanya bisa berdoa. Ya Allah terimalah ibadatku. Ya Allah ampunilah dosaku. Ya Allah berikan aku petunjuk. Yang kenyan hagai tanya yang jeut. Kayak klaim draw dah jeut. Baik bantawoi masjid. Tak urung hanai semayang. Ih hayat song neraka pak kai jak-jak. Ya hanjunya. Hana tentanya. Untuk hanai tanya lom. Tah tiket surga aku neui teng mak jaro tanya. Ikah kan sang draw urung tah aku neui tiket surga. Kah 60 mah tanya. Jadi itu tidak boleh. Maka tidak boleh kita beribadah karena persoalan manusia sama sekali. Yang terbaik kita adalah apa yang Allah nilai. Nah ayat Qur'annya, wala tuzakkihim. Janganlah kamu sok bersih. Janganlah kamu sok benar. Kamu tidak boleh merasa benar. Yang boleh adalah kamu benar merasanya. Ini bahasa balik. Kamu tidak boleh merasa pandai. Yang boleh adalah pandai merasa. Yang pandai merasa kan, ya, anak upu dia pandai merasa. Hai kan duduk ada ni ke gerasa. Alah kepui ke kena orang lainnya malim-malim duk ke putih duk kena. Kun pandai merasa. Punya merasa pandai, berminah orang duk lu kena. Nyan merasa pandai. Merasa pandainya ulok-ulok biasa. Ya, tapi punya orang pandai merasa, dia tidak kan merendah. Orang pulangkah dek. Udah punya kipan dedeng imum pak urung malim dum lambe. Ya, nyan pandai merasa. Yang merasa pandai kan ke laginya lung di orang sabakah. Bah lung daimu. Yang merasa pandai. Nah, tayo lu urung merasa pandai kan pandai merasa. Baik tunggu. Wadzalika. Oh ya, wa anna lahu as-sawabu. Dan bagi orang itu diberikan sawab, artinya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma dzakara rahmah min surfil azabi li alla yatawahamu annahu sarful azaba faqat. Ada orang menganggap bahwa ketika kita tidak disiksa oleh Allah, seolah-olah itu terjadi dengan sendirinya. Padahal Allah yang hana siksa orangnya. Ketika seorang hamba mendapatkan nikmat dari Allah, seolah-olah dia merasakan itu usahanya, padahal Allah memberikan kepadanya. Jadi yang kita dapatkan ini mesti terasa itu pemberian Allah, walaupun kata minta gede. Mam ya hek tamita hana gebikan sahdi. Demikian juga orang terbebas daripada azab Allah. Karena Allah bebaskan azab dari uringan. Wadzalikal fauzul mubin. Dan demikian itulah orang-orang yang beruntung dengan yang sangat nyata. Yakni anna sarfal azabi wa husular rahmati huwan najah. Orang-orang yang dijauhkan dari azab. Dan orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Itulah an-najas. Itulah pemenangnya. Itulah orang yang sukses. Wal fallah al-mubin. Itulah orang-orang yang beruntung. Lagi oleh Allah. Hayya 'alal falah. Dan marilah menjadi orang beruntung. Salah satunya adalah yang paling beruntung katanya ketika Allah menjauhkan azab dari kita.
nyan yang paling raya untung walaupun bahasa katanya urangnya ni tak untung pakan ni legut karena itu untung nyan dalam pikiran tu peng padahal untung itu adalah kemenangan itu dapat pahala jadi tenten legok tengah kiban nak untung raya insyaallah nak untung raya nah semayang sunat 2 rakaatnya untung kok le insyaallah tu nyan nak untung tanya baik dah ke nak untung nak pakai ana legut dua ne jadi saya untung tinggal daju kepeng tanya padahal kan kepeng menteng tapi juga beruntungan dari karena faktor ketaatan. Baik dungku-dungku, mudah-mudahan manfaat, faedah dari penjelasan Imam Khazin dalam tafsirnya jilid yang kedua nanti diulang balik pada halaman 102. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.